Zefirda Malia. Ibu di sini magang 3 atau PPL dari UPRIS dan menggantikan guru BK yang bersangkutan untuk memberikan layanan kepada kalian. Untuk sementara kita tidak bisa tatap muka dulu ya, tetapi kita masih bisa bertemu melalui online jarak jauh untuk menghindari terpaparnya virus COVID-19 karena COVID masih berkembang. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan tak lupa menggunakan masker ketika kalian keluar rumah. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan belajar di masa pandemi dengan tujuan agar kalian memahami apa itu kebiasaan belajar di masa pandemi, lalu menjelaskan bagaimana caranya beradaptasi dengan kebiasaan belajar di masa pandemi, dan menjelaskan solusi dalam menghadapi kebiasaan belajar di masa pandemi. Sebelum itu, Ibu sudah mengupload materinya di Microsoft Teams. Kalian bisa menggunakan. Nah, tadi Ibu sudah menampilkannya di layar, menampilkan materi kita di layar, dan sekarang kita simak bersama-sama, terus kita ulas bareng-bareng. Yang pertama, pengertian kebiasaan belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu dalam aktivitas belajar sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan belajar yang positif. Sebelum pandemi, kalian itu kan belajarnya tatap muka atau bertemu dengan teman-teman kalian. Jadi lebih interaktif atau lebih aktif. Sedangkan ketika masa pandemi, kalian itu belajarnya sendiri. Terus kalaupun bertatap muka pun harus via Zoom, WA, yang dimana itu kebiasaan-kebiasaan yang biasa kalian lakukan ketika belajar tatap muka harus tetap dilakukan walaupun sekarang harus belajar via online. Terus slide selanjutnya, cara beradaptasi dengan kebiasaan belajar baru di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, harus bisa memanfaatkan aplikasi WA, Zoom, YouTube, internet, semuanya, pokoknya semua aplikasi yang berhubungan dengan interaksi manusia. Terus yang kedua, ketetapan waktu penyelesaian tugas-tugas akademik. Yang dulunya ketika sebelum ada pandemi, kalian itu bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang panjang, sekarang harus dengan waktu yang cepat. Terus yang ketiga, menghindarkan diri dari hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, seperti malas, mager, terlalu santai, karena sekarang pandemi, semua papa di rumah, jadi kalian mudah merasa malas, mager, santai. Yang keempat, menghilangkan rangsangan yang mengganggu konsentrasi dalam belajar. Karena dulu sebelum ada pandemi itu kalian bisa fokus sama guru, bertatap muka, bisa bekerja sama bersama teman-teman. Dan sekarang ketika pandemi harus di rumah setiap hari, pegang HP, main game, menonton TV,
jadinya mudah sekali memecah konsentrasi dalam belajar. Terus yang kelima, menggunakan cara atau prosedur belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Lalu, slide selanjutnya, solusi dalam menghadapi kebiasaan belajar selama pandemi. Jadi, itu ada layanan konsultasi dengan melakukan sharing dan caring kepada orang tua kalian untuk menjadikan orang tua kalian itu pendukung atau motivator dalam meningkatkan kebiasaan belajar kalian di rumah. Terus yang kedua, layanan konseling individual melalui konseling online. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini, karena adanya COVID menyebabkan kalian harus benar-benar di rumah, belajar di rumah, dan melakukan apapun di rumah dengan menggunakan gaya baru, cara baru, karena memang kalian tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bekerja sama, dan tidak bisa belajar dengan maksimal. Juga membuat kalian harus pandai menggunakan aplikasi atau menggunakan sosial media untuk menunjang pelajaran, serta orang tua kalian itu lebih perhatian atau lebih punya waktu yang banyak untuk menemani kalian belajar secara daring. Baiklah, sebelum diakhiri, tadi di awal belum sempat absen kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Kalau begitu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan, sudah mau sama-sama untuk mengulas, sama-sama untuk belajar. Jangan lupa, nanti Ibu akan mengirimkan link untuk kalian mengisi evaluasi materi hari ini. Dan ucapkan lagi terima kasih buat kalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.